Bang Munarman, saya bukan polisi. Makanya saya jawab. Anda bertanya pengalaman Anda, apakah Anda pernah dipanggil? Pertanyaan saya itu. Makanya saya jawab. Apakah itu kejahatan? Pernah atau karena tidak? Itu bukan Anda kejahatan. tidak mau menjawab. Karena itu bukan kejahatan. Berarti tidak ada pertanyaan simpel pernah apa tidak? Oh, tidak ada. Berarti memang belum pernah dipanggil. Berarti Anda minta saya dipanggil? Saya bertanya pernah atau tidak? Ya berarti kan Anda minta saya dipanggil kan? Kenapa Munarman belum juga ditangkap? Banyak pertanyaan ke saya masalah ini, meski saya tahu pertanyaan itu bukan ditujukan ke saya, tetapi kepada polisi. Bukti-bukti kuat keterlibatan Munarman waktu pembayatan tahun 2015 sudah tersebar, apalagi videonya juga sudah viral. Munarman adalah salah satu tokoh sentral di FPI. Dialah yang membangun laskar jihad di sana dengan tugas melindungi Rizik Syihab yang didaulat sebagai imam besar mereka. Dan Munarman sebagai panglimanya. Dan Munarman jugalah operator sebenarnya di ormas itu. Sedangkan Rizik hanya sebagai simbol yang dia manfaatkan untuk menguasai FPI karena kultur banyak muslim di Indonesia yang hormat pada keluarga Nabi. Munarman adalah sosok kontroversial. Dia pernah menyiram seorang sosiolog dengan secangkir teh di acara televisi yang disiarkan langsung. Munarman juga pernah disomasi oleh warga Bali karena fitnahnya bahwa para pecalang Bali melempari rumah seorang warga muslim dan melarang sholat Jumat. Sampai sekarang belum jelas bagaimana progres dari laporan para pecalang itu. Dan yang terbaru, Munarman juga disomasi oleh Barisan Satria Nusantara karena fitnahnya lagi yang menyebut Laskar FPI di kilometer 50 tidak membawa senjata api dan tidak melawan petugas. Sekarang polisi sedang menarget Munarman. Nama Munarman dikaitkan dengan proses pembayatan yang dilakukan tahun 2015 di Makassar. Proses pembayatan itu menghasilkan para pelaku serangan ke gereja katedral mulai di Filipina sana sampai yang kemarin terjadi di Makassar. Dan dari hasil penangkapan puluhan orang di Villa Makassar, di mana 19 diantaranya adalah anggota FPI aktif, disebutlah nama Munarman sebagai ideolog yang hadir di acara pembayatan itu. Dan Munarman sudah pasti membantah. Dia bilang kalau dirinya hanya undangan dan tidak ada pembayatan. Tetapi kemudian beredar video yang membuktikan ada Munarman di dalam acara yang dihadiri 300 orang itu. Inilah yang membuat dia makin terpojok. Dan semakin gencarnya penangkapan di mana-mana, nama Munarman terus disebut sebagai orang yang memberikan doktrin di acara pembayatan itu. Akhirnya, mau nggak mau, Munarman juga harus keluar kandang. Karena bahaya kalau opini terus berkembang liar dan dia tidak bisa membantah. Maka hadirlah Munarman di acara Mata Najwa yang ternyata menjadi blunder baru buat dia. Karena terpojok dan ingin membentengi diri dari setiap tuduhan, termasuk karena paranoid dikuntit polisi 24 jam, meledaklah emosi Munarman di acara yang banyak ditonton orang itu. Dan dari wawancara itu terlihat, sebenarnya Munarman ingin memakai acara Najwa itu sebagai bagian dari propaganda bahwa dia tidak bersalah. Tetapi ternyata dia salah. Munarman malah terlihat panik dan seperti orang yang takut masuk penjara. Lalu, kenapa Munarman belum juga ditangkap? Inilah pertanyaan besarnya. Dan tidak tertangkapnya Munarman akhirnya membuat banyak orang berpersepsi liar kalau Munarman adalah the untouchables atau orang yang tidak bisa dijangkau karena ada backing yang sangat kuat di belakangnya. Ada juga yang mengembangkan teori konspirasi kalau Munarman sebenarnya agen ganda untuk menunjukkan orang-orang radikal di dalam tubuh FPI dan sebagai mata polisi di dalam tubuh FPI. Saya sendiri kurang setuju sih dengan teori itu. Belum tertangkapnya Munarman karena polisi sangat hati-hati dan terus mengumpulkan bukti. Indonesia ini bukan seperti Singapura, di mana siapa saja yang dicurigai terlibat kerusuhan bisa langsung ditangkap. Di Indonesia yang menganut demokrasi masih bergantung pada pembuktian yang kuat sebelum ditangkap. Kalau ditangkap tanpa bukti kuat, bisa-bisa nanti situasi berbalik. Polisi mendapat nama buruk karena menangkap orang tanpa prosedur yang benar.
Apalagi di Indonesia ini mulai Komnas HAM sampai anggota DPR-nya tukang cari panggung semua. Mereka senang kalau ada kasus-kasus besar di mana mereka bisa ikut bernyanyi supaya nama mereka diingat oleh publik yang mencari berita ini. Saya yakin gak lama lagi Munarman akan ditangkap dan saya masih percaya sama kepolisian kita di Republik ini. Mari kita tunggu sambil seruput kopi. Markiman, mari kita tangkap Munarman. Saya Denny Sregar, kita di acara Timeline.